Halo, selamat sore sahabat kuak semuanya. Ya bisa di-unmute ya dan juga bisa dinyalakan kameranya ya biar kita bisa saling mengenal juga satu sama lain. Wow. Nah, oke, halo. Banyak ya sahabat kuak sekarang sudah join di webinar Ngobrol Santai Olimpiade Sains Kuak 2026. Nah, apa kabarnya sore kali ini? Sehat. Baik. Baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, kali ini kakak senang sekali ya bisa berjumpa dengan adik-adik di sini, peserta Olimpiade Sains Kuak dan juga ada umum dan juga mungkin ada Bapak Ibu, orang tua serta guru yang ikut mendampingi. Nah, terima kasih ya telah join di webinar pada sore kali ini. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum kita mau ngapain ya? Belum, Bu. Oke, nah di sini kita akan menyimak dan menyaksikan ya cerita pengalaman dari Kak Muhammad Kemal Abizar narasumber kita. Nah, Kak Kemal ini adalah dulu alumni dari Olimpiade Sains Kuak loh. Tepatnya sebagai peraih medali honorable mention pada tahun 2019. Yuk kita sapa bersama-sama. Halo, Kak Muhammad Kemal Abizar. Halo, Kak Muhammad. Halo Hai. adik-adik semua. Halo juga Bapak Ibu. Nah, Kak Kemal bisa ini ya kita panggil bersama dengan nama Kak Kemal, benar ya Kak? Baik. Iya. Nah, mungkin Kak Kemal bisa menceritakan sedikit Kak sekarang kesibukannya apa, sedang menempuh pendidikan di mana begitu Kak? Jadinya saya ini baru aja, ini sebenarnya bahkan baru aja selesai kuliah sih ini. Jadwal terakhir hari ini tuh baru aja saat tadi selesai 3:30. Jadinya ini Wow. habis keluar kelas ini tadi langsung sholat, terus siap-siap buat ngobrol sama adik-adik ini semua dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Kemal. Semangat banget ya buat hadir sore ini bersama adik-adik OSK, bersama sahabat kuat. Iya, jadi Kak Kemal kuliah di mana nih Kak? Barusan kan habis ini ya, kuliah mata kuliah terakhir untuk hari ini. Boleh diceritakan sedikit Kak? Saya sekarang lagi kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Tepatnya saya mahasiswa tahun pertama untuk Fakultas STIR, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa. Fun fact, ini yang nantinya bakalan penjurusan ke kalau tidak elektro, telekomunikasi, tenaga listrik, dan biomedis. Jadinya sebenarnya masih belum penjurusan sih. Jadinya masih dikumpulkan bersama dulu kalau untuk semester 1. Begitu. Iya, jadi namanya tingkat persiapan bersama ya Kak, tahap-tahap persiapan bersama. Benar sekali. Oke, nah ini ada enggak yang sudah pernah dengar ITB atau malah pengen masuk ITB, pengen kuliah di ITB siapa? Angkat tangan. Atau Ayo, ada ayo masuk ITB deh. yang tertarik sama teknologi, teknik-teknik bisa nih menyimak lebih ini ya sama Kak Kemal. Nah, Kak Kemal ini selain pernah menjadi peraih medali OSK juga masuk di peringkat 10 besar OSN Fisika tingkat provinsi Jawa Timur ya, Kak. Iya, Jawa Timur. Tahun 2024 dan juga juara 3 English Debate Shakespeare IDSE Universitas Erlangga 2024. Nah, yuk tepuk tangan dulu untuk Kak Kemal. Nah, Kak Kemal di sini asalnya dari Jawa Timur loh, dari Jember. Ada yang dari Jawa Timur? Saya. Wah, Saya. Wah. mantap. Kakak juga dari Jawa Timur. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa di-rename juga ya dengan nama kalian, strip, nama kotanya. Jadi kita bisa tahu nih dari mana aja ya yang sore hari ini berkumpul. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Kemal. Kita menyimak ya gimana sih perjalanannya Kak Kemal dari dulu masih SD ya, ikut Olimpiade, ikut lomba, berprestasi, terus kemudian gimana sih perjalanan naik turunnya, kemudian macam-macam lah pelajaran yang Kak Kemal dapatkan juga dari ikut kompetisi atau Olimpiade.
Nah, teman-teman akan dapat kesempatan nih untuk tanya jawab di 10 menit terakhir nanti ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya nih khawatir lupa pertanyaannya bisa ketik dulu di kolom chat. Itu nanti pertanyaannya akan dibacakan di 10 menit terakhir atau mau ngobrol langsung sama Kak Kemal bisa nanti ketika di 10 menit terakhir. Begitu ya, Kak? Benar sekali. Kalau Nah, ada yang bukan. mau tanya, jangan sungkan-sungkan untuk dimasukkan kolom chat dulu ya. Nanti nanti bakalan dibaca kok. Iya, terima kasih Kak. Nah, terus bukan teman-teman doang nih yang boleh nanya, Bapak Ibu juga boleh nih, misalnya ingin bertanya juga sama Kak Kemal. Oke, nah pertama boleh diceritain dulu nggak Kak, pertama kali itu ikut Olimpiade, itu tertarik ikut Olimpiade tuh karena apa ya Kak? Oh, sebentar. Sebelumnya mungkin saya kadang ganti antara bahasa formal dan non formal ya, karena ini juga audiensnya kan kebanyakan adik-adik ya. Iya, silahkan Oke. Kak. Jadinya aku dulu itu mulai ikut Olimpiade itu kelas 3 SD dan itu sebenarnya karena penasaran aja sih. Beberapa faktor adalah dari kecil itu aku kebetulan alhamdulillah tumbuh di keluarga yang suka sains dan salah satunya adalah karena eh, mama saya itu suka membelikan buku-buku sains. Jadinya sejak saya umur 4 tahun gitu mulai kalau kata mamaku mulai banyak tanya tentang, Ma, ini tuh apa sih? Ya, banyaklah tentang sains. Kayak, kenapa sih mobil kok bisa jalan? Atau kenapa sih apel kok jatuh? Ya, seperti itu. Dan Bisa setelah baca kelihatan deh. buku-buku itu, eh, mulai mulai tumbuh rasa penasaran yang lebih besar lagi. Jadinya juga kadang belajar sendiri. Kalau sebenarnya bisa dikata bukan belajar sih, cuma baca-baca sendiri atau main ke museum kadang. Nah, kemudian di kelas 3 ini ada akhirnya yang namanya Olimpiade. Kalau di Jember itu namanya dulu Jember Mathematics and Science Olympiad, JMSO. Sekarang nggak tahu kok nggak ada lagi sih. But anyways, aku dulu dikasih tahu itu sama mamaku, terus, nah coba kamu ikut. Siapa tahu kamu bisa. Oke mah. Terus ya nyoba ikut aja karena penasaran juga tentang kayak gimana sih kalau lomba sains itu sebenarnya. Karena sebenarnya juga itu bisa dibilang baru-baru banget ada olimpiade-olimpiade yang mulai lokal di tiap kota sebenarnya. Nah, kemudian aku ikut dan alhamdulillah waktu itu menang juara 3, terus juga dapat duit, dapat duit. Nah, itu salah satu yang bikin aku senang Olimpiade juga. Kemudian jadinya mulai ikut banyak Olimpiade lagi karena wah, ini kalau menang dapat duit asik juga nih. Iya, sebenarnya memang begitu. Iya Kak. Nah, kemudian ikut Olim banyak pas SD, kemudian juga pas SMP. Nah, kalau pas SD itu dulu aku lebih sering ikut karena penasaran aja. Baru kemudian karena sudah mulai SMP gitu, sudah mulai bisa dikata banyak lah kebutuhannya. Mulailah orientasiku berubah dari yang karena penasaran juga ada ketambahan pengen duit karena menang. Ya, sebenarnya pernah pernah kayak gitu. Nah, buat adik-adik yang mau lomba, eh boleh kalian itu ikut lomba karena duitnya boleh, boleh banget. Cumaan itu dijadikan tujuan sekunder aja ya. Karena karena biasanya Olimpiade itu kalau kalian mau menang, mau diusahakan bener-bener sampai menang, itu harus katakanlah harus cinta gitu sama Olimpiade. Jadinya takutnya nanti pas seperti yang akan aku ceritakan berikut-berikutnya ini bakalan bisa bikin kalah, bahkan bisa bikin sedihnya berkepanjangan juga kalau kalah sebenarnya. Nah, kalau pas SMP ini Olimpiadenya mulai kayak OSN, jadinya selain kuart pas SD, yang aku ikut 3 kali itu kelas 4, 5, sama 6. Kalau waktu kelas 4 aku ikutnya alhamdulillah sampai nasional di waktu itu di Cikarang kalau nggak bukan Cikarang ya entahlah di mana itu sayangnya belum sempat medalis. Kalau kelas 5 itu aku sayangnya cuma sampai tahap semifinal dan eh, gugur di situ karena sebenarnya kurang persiapan juga. Nah, kalau pas kelas 6 ini sebenarnya nggak terduga juga. Alhamdulillah aku lolos ke nasional juga sama teman-temanku yang dari Jember dan juga Banyuwangi dan beberapa daerah sekitar kotaku. Dan alhamdulillah pada menang medali juga. Ada kalau nggak salah temanku yang kalau nggak bronze, silver medalis gitu ada. Nah, kalau berikutnya waktu SMP itu
aku ikut OSN dan sebenarnya sejak SD sih ikut OSN ini kelas 4, 5 sama kelas 7 dan kelas 8 itu bidang IPA. Sayangnya waktu itu nggak sampai ke provinsi semua. Dan itu sebenarnya karena kurang persiapan juga sih. Kalau kalau untuk interest lebih lanjutnya mungkin nantinya pas pertanyaan-pertanyaan berikutnya siapa tahu dari adik-adik atau mungkin dari Bapak Ibu yang mendampingi ada yang ingin bertanya tentang uh, motivasi Olimpiade dan sebagainya. Iya. Oh iya Kak, boleh Ya. dilanjut ya. Tadi kan kalau Kak Kemal itu awal ikut Olimpiade itu karena penasaran. Kemudian menang nih. Ternyata dapat hadiah. Selanjutnya itu orientasinya adalah hadiah ya Kak. Iya, Nah, benar sekali. nah selanjutnya kalau untuk SMP sama SMA gimana nih Kak waktu itu? Tujuannya ikut Olimpiade itu apa sih Kak? Nah, kalau kalau SD itu kan lebih didorong ke rasa penasaran dan juga pas SMP juga merambah ke duit gitu juga ya. Tapi kemudian aku menyadari bahwa Olimpiade itu selain juga jadi ajang pembuktian seberapa kita paham suatu bidang ilmu, kita Ya. malah juga kadang bisa belajar dari soal-soalnya itu. Malah kadang kalau momen-momen waktu kalah, itu justru sebenarnya saat aku belajar, oh, soalnya ternyata kayak gini ya. Aku bisa belajar apa dari ini. Nah, itu Hmm. tentang soalnya ini pun tentang apa ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang justru kadang bikin Olim itu seru. Walaupun memang kalah itu menyakitkan, memang mengecewakan sih kadang. Tapi kalau kita coba ingat-ingat lagi, pertanyaannya sebenarnya tentang apa sih? Nanti terus cari-cari sendiri gitu, belajar sendiri. Itulah serunya Olimpiade salah satunya. Bukan cuma di lombanya, tapi juga di persiapan dan setelahnya. Oh iya. Oh, jadi selama persiapan, selama Olimpiade juga bisa ini ya, Kak. Jadi kita tahu ketika ada soal yang kita nggak paham, ternyata itu setelah kita evaluasi lagi pulang, oh iya ada soal A misalnya. Itu karena apa ya? Akhirnya kita belajar hal itu gitu ya, Kak. Benar sekali. Dan Mm-mm. juga kadang kalau soal bidang-bidang kayak yang tentang alam yang bisa kita lihat, dan juga fun fact, sebenarnya aku dulu anak biologi, tapi kemudian pas SMP ganti haluan ke fisika. Kalau belajar biologi itu waktu SD dan SMP rasanya apa ya, kayak makin kagum gitu sama, wow, Tuhan benar-benar menciptakan alam yang seindah ini, dan dia bekerja secara seperti kompleks sekali, tapi bisa menopang kehidupan yang banyaknya ini. Kadang tuh aku lihat pohon atau bunga gitu dan terus kalau ingat-ingat tentang dulu belajar biologi itu pohon itu strukturnya bagaimana, terus apa yang di dalam kayu, bagaimana bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan makanan dan oksigen. eh itu malah bisa membuat kita makin mengagumi apa yang Tuhan ciptakan di alam ini. Dan itu kalau boleh aku kata bikin hati ayem loh, serius. Iya, Kak. Jadi mengagumi ciptaan Tuhan begitu ya, Kak. Dengan adanya soalnya kan tambah kita tahu kadang malah kita malah merasa semakin wah bahwa Tuhan itu maha besar begitu ya, Kak. Dengan adanya kita semakin memahami sains dan memahami bagaimana alam semesta itu bekerja gitu ya, Kak. Jadi kita bisa semakin mengagumi ciptaan Tuhan gitu. Nah, tadi kan dari Kak Kemal nih katanya tujuan itu jangan dijadikan yang apa tujuan hadiah itu jangan yang utama tapi sekunder aja. Itu maksudnya gimana sih Kak? eh karena kalau orientasi kita itu hadiah, ini juga sebenarnya terjadi pada beberapa teman-temanku yang sayang sekali mereka melakukan cara-cara ini karena mereka saking Ya. pengennya dapat hadiah, kadang mereka malah menghalalkan cara curang. Dan Hmm. itu pernah kejadian di waktu aku Olimpiade di SD, SMP, bahkan juga SMA sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan sih. Jadinya kalau kita itu ngejarnya sesuatu yang eh, materialistik gitulah hadiah nantinya karena kita kayak kebelet pengen gitu pengen dapat itu takutnya menghalalkan segala cara jadinya nantinya bakalan jelek niatnya ditakutkan seperti itu justru Hmm. sebenarnya kalau kita mau olimpiade itu sebaiknya diniatkan yang senang-senang aja mau itu menang itu boleh justru niat menang itu yang paling bagus tapi juga niat ketemu teman atau bahkan sekedar
ngobrol-ngobrol sama yang lainnya, sesama peserta. Siapa tahu mereka ada yang bisa ngejawab soal ini, tapi mereka nggak bisa di soal lainnya, tapi kamu bisa. Nah itu, bertukar ilmu itu juga. Itu salah satu Wah, asiknya keren keren. Olimpiade. Iya Kak, keren Kak. Ya jadi kan kita gunakan momen Olimpiade itu bukan cuma buat ngejar hadiah gitu ya Kak, tapi buat nambah pengalaman, nambah teman, nambah ilmu, wah banyak pokoknya ya yang bisa didapat sama Olimpiade. Nah Kak Kemal kan udah banyak banget tuh ikut Olimpiade. Terus hal yang paling memorable banget buat Kakak tuh apa selama ikut banyak kompetisi dan Olimpiade? Wah, ini banyak sih sebenarnya. Kalau yang waktu SD itu, yang memorable adalah salah satunya perjalanannya, apalagi kalau keluar kota. Yang ini jangan dicontoh sama sekali ya adik-adik. Aku malah saking seringnya terlalu hype up atau kesenangan karena mau Olimpiade keluar kota, aku nggak tidur waktu perjalanan berangkatnya. Iya, dan itu sampai-sampai langsung sebenarnya pernah bahkan ketiduran waktu ngerjakan lomba. Iya, jangan dicontoh loh ya Iya. adik-adik, istirahatnya harus cukup loh ya. Eh, Selain itu juga, kalau lomba keluar kota apalagi, sebenarnya sampai sekarang sih, jalan-jalan itu, sama ketemu orang-orang hebat, baik itu teman kalian, atau mungkin guru-guru, atau kalau di SMA ini, dosen-dosen yang bikin soalnya, bisa ketemu dengan orang-orang kayak gitu, itu nantinya kalian lambat lambat atau cepat bakalan wow, beneran nih kemarin ketemu sama beliau-beliau ini. Terus juga siapa tahu ngobrol dan bertukar pikiran sama beliau-beliau ini. Itu itu asik banget loh, serius. Iya, soalnya kan kita bisa ketemu sama orang-orang yang keren ya Kak, yang mungkin mereka sudah lebih di atas kita secara Mm-mm, kemampuan kan akademis, jadi kita bisa ikut belajar juga begitu ya. bener sekali. Nah, kalau perjalanan tersulit nih Kak, momen perjalanan tersulit selama ikut Olimpiade atau kompetisi itu gimana? Terus pelajaran apa yang Kak Kemal pelajari dari hal itu gitu? Kalau yang berat itu, kalau hal tersulit itu boleh saya katakan OSN. Jadinya itu aku ikut OSN dari kelas 4 SD, kelas 4 sampai 5, terus kelas 7 dan kelas 8 SMP, dan sebenarnya kelas 10 dan kelas 11 SMA ini semuanya hanya mentok di provinsi saja. Dan hal yang menyakitkan adalah aku baru sadar kalau aku nggak lolosnya karena usahaku itu kurang banget, atau kalaupun nggak kurang-kurang amat, malah mepet sekali sama batas kelolosan. Atau udah Wah, usahanya kita kira maksimal banget, ternyata nggak maksimal dan jaraknya itu kecil sekali sama batas bawah peserta-peserta yang lolos. Itu menyakitkan serius. Dan itu terjadi waktu aku OSN Fisika 2024 kemarin. Itu waktu pengumuman yang lolos ke nasional, kebetulan di Jawa Timur itu hanya diambil 7 orang. Sementara eh, sementara biasanya provinsi lain 10 orang. Ya entah kenapa sih. Tapi ya eh, terus juga dirilis peringkat-peringkatnya, baik yang lolos maupun nggak lolos. Dan rasanya menyakitkan mengetahui bahwa aku ada di peringkat 10, sementara yang diambil hanyalah 1 sampai 7. Itu hmm. rasanya sakit sekali karena kukira aku sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ternyata masih kurang dan itu mepet sekali. Dan itu juga kemudian perasaan bersalah tentang kenapa aku dulu menunda belajar waktu persiapan OSN ini, itu eh itu it hits hard. Jadinya sakit sekali kalau mengingat-ingat itu sebenarnya. Dan itu yang aku jadikan pelajaran sampai sekarang adalah bahwa kalau berusaha jangan sampai nggak maksimal. All in, atau kalau ada niatan untuk males nggak usah sama sekali. Dan biasanya kalau ada kayak sebenarnya UTBK kemarin dan juga pendaftaran seleksi mandiri, sebenarnya itu sempat gagal dan itu juga rasa sakitnya karena nggak berusaha maksimal itu sama halnya dengan waktu OSN itu sebenarnya. Jadinya itu yang aku ambil sebagai pelajaran bahwa kalau kita mau berusaha apapun itu, apalagi Olimpiade, belajarlah semaksimal mungkin. Seperti Iya, itu. usahanya total ya Kak, all out ya. Jadi nggak ada apa Harus jalan di totalitas. akhir begitu ya Kak. Kalau pelajaran yang dari Kak Kemal tadi. Iya, benar sekali. Dan usaha yang totalitas itu, kalau semisal, kalau untuk warp gitu ya, ke
kalian kan masih SD nih. Coba baca banyak-banyak buku. Bolehlah buku yang banyak gambarnya eh tentang sains, baik itu biologi, fisika, kimia ataupun apapun itulah yang tentang sains dan itu kalian seneng bacanya, pastikan kalian seneng bacanya dan juga kalian bisa paham atau kalau ada orang yang nanya gitu, kalian ingat dengan mudah dan bisa menjelaskannya ke orang. Karena aku percaya bahwa kalau kita mau belajar sains dengan sebenarnya, salah satu cara terbaiknya adalah membuat kita punya perspektif suka pada sains itu. Dan itu kalau boleh aku bilang, salah satu hal yang kalau di Indonesia baru dimiliki Quark sebenarnya. Wah, terima kasih Kak. Gimana tuh Kak? Bisa diceritain sedikit nggak Kak? Jadinya kalau dulu itu belajar sains itu kadang kalau waktu aku SD buku-bukunya itu banyak yang cuma buku teks, jadinya cuma isinya tulisan doang, sedikit sekali gambarnya. Padahal kalau kalau dilihatnya itu, ini aku pernah baca penelitiannya, kalau kalau dilihat secara sisi pedagogi atau psikologi pendidikan, justru anak-anak SD itu lebih tertariknya pada buku yang banyak gambarnya. Oh, Dan kalau ada gambarnya, itu biasanya anak-anak akan suka. Apalagi kalau ditambah, ya kayak dijelaskannya secara komik gitu. Kalau kalau luar negeri mungkin ada buku Why dan sebagainya, atau kalau kayak brandingan Geo itu Sciencepedia dan sebagainya. Kalau di Indonesia ini aku sangat bersyukur sebenarnya ada Quark. Dan sebenarnya itu one of the best thing kalau untuk belajar, untuk mengenalkan sains ke anak-anak di usia dini. Buku-buku ini adalah yang terbaik. wah, terima kasih Kak. Nah, kemudian ini Kak, selama Kakak sudah perjalanan ya dari SD sampai sekarang itu ikut banyak kompetisi gitu ya Kak, baik kompetisi maupun berprestasi di sekolah ya Kak, akademik mungkin. Nah, itu ada nggak Kak yang karakter, kebiasaan karakter yang terbentuk selama itu dan masih diterapkan sampai sekarang gitu Kak? Kalau yang aku ambil pelajaran itu bahwa satu, siapapun itu sangat mungkin lebih pintar dari kita. Jadinya bahkan sebenarnya sangat dianjurkan untuk ngobrol sama sesama peserta Olimpiade ini pas setelah selesai ngerjakan. Ajak gitu kenalan, terus nantinya ajaklah main bareng, terus lama-lama atau mungkin awalnya cuma tanya soal ini kamu bisa jawab nggak atau caramu gimana jawabnya dan sebagainya. Terus kemudian kalau kalau kalian sudah sering gitu dan kalian eh ngobrolnya bisa akrab gitu, mungkin coba aja main bareng. Dan sebenarnya salah satu fun fact sedikit, salah satu teman dekatku, itu aku pertamanya kenal dari Olimpiade dan juga Quark. Sekarang dia kuliahnya di BINUS dan dia masih suka sains dan dia sering banyak-banyak baca tentang apa ya kok sekarang itu tentang teknologi komputer dan sebagainya dan itu dia mulai suka itu karena salah satunya adalah dia ngobrol sama banyak banyak peserta yang jago di situ dan ngobrolnya itu asik dia dia bikin temen sama orang-orang yang pinter ini makanya makanya Olimpiade itu salah satu pelajaran jangka panjangnya adalah kita bisa berjejaring bahkan berteman dekat dengan banyak orang-orang pinter. Itu salah satu main takeaway atau poin utama dari Olin. Nah, kalau yang kedua adalah eh kita jadinya mawas diri sebenarnya. Karena kalau semisal kita nemu satu soal, terus kita rasa kayak kita udah jawab, wah ini aku sudah jawabnya bener nih, harusnya dapat dapat poin full ini. Terus ternyata salah besar, itu aku sering. Dan itu Hmm. sering kali sebenarnya sudah muncul tanda-tandanya sebelumnya kayak kita sudah, wah ini gampang banget ini. Ingat bahwa batas antara percaya diri dan sombong itu kecil sebenarnya. Jadinya sebenarnya bisa semua orang itu bisa ngerasa kalau kita udah mulai ini kayaknya bakalan kok kayaknya rasanya bakal kalah ya gitu. Itu sebenarnya udah kerasa. Nah, kalau kalian banyak ikut-ikut Olimpiade, kalian akan Iya. gampang merasakan itu dan kalian akan tahu kapan harus percaya diri, kapan harus sangat hati-hati. Karena bisa saja Oh, kekalahan datang dari soal yang kita nggak sengaja lewati, atau cara yang kita nggak sengaja salah nulisnya, atau bahkan sesimpel kesalahan huruf Z jadi angka 2. Itu sering. Jadinya
Olimpiade itu salah satu cara biar kita itu mawas diri sebenarnya. Hmm. Selain juga yang tadi dengan banyak teman-teman kita yang hebat gitu, kita juga jadi tahu bahwa kita bukanlah yang paling pinter. Dan itu sebenarnya salah satu alasan juga untuk keep going di Olimpiade itu. Karena kita tahu kita sangat mungkin bukan yang paling pinter, maka kita terus belajar. Dan mungkin ini panjang sekali sih. Tapi kalau untuk sekarang yang bisa aku jelaskan itu sih sebenarnya. Keren banget sih Kak. Oh, Ya, dan ya juga silakan Kak. ada satu hal yang aku lupa sebenarnya. Jadinya kalau selain Olimpiade, siapa tahu nih kalian ada yang pengen jadi astronot. Ada di sini yang pengen jadi astronot, coba angkat tangan dulu. Soalnya aku dulu pengen jadi astronot juga. Siapa tahu ada yang mau jadi astronot. Aku lah. Wih, hebat, hebat. Hebat. Arkan ya. Yuk siapa lagi? Aku. Nah, Arsi. selain Olim itu membantu kalian untuk punya pemahaman yang kuat tentang apa yang akan dibutuhkan kalau misal kalian jadi astronot ini, kalian juga nantinya selain Olimpiade bisa ikut yang namanya lomba penelitian. Mungkin ini masih lama, kayak waktu SMP atau SMA gitu. Tapi pernah nggak kalian itu coba utak-atik di dapur kayak gabut aja nyampurin cuka sama soda kue atau semisal apa ya? Kayak niup balon terus dilepas gitu aja nggak diikat terus hanya lihat balonnya terbang kemana. Nah, dari Olimpiade itu justru nantinya kita bisa memanfaatkan hal-hal gabut ini buat apa? Buat banyak hal bermanfaat bahkan sebenarnya. Itulah yang nama dan ini sebenarnya bagaimana banyak hal dalam sains itu bermunculan. Itu bermunculan ketika orang-orang gabut itu mikir, gimana kalau aku ubah gini-gini? Nah, dengan kalian Olimpiade itu, kalau kalian di masa depan ingin utak-atik peralatan dan sebagainya itu dan menciptakan sesuatu, Olimpiade merupakan basis kuat, merupakan alat yang kuat biar kalian punya dasar ilmu yang bagus. Biar hanya utak-atik kalian itu benar-benar jadi dampak ke masyarakat. Dan itu bisa bisa bukan cuma di lingkungan sekitar kalian, bahkan bisa seluruh dunia juga. Wah, tepuk tangan dong untuk Kak Kemal. Jadi dengan ikut Olimpiade itu sebenarnya selain kita mengasah pengetahuan ya Kak, kemampuan itu juga banyak mengasah mental juga ya Kak, mawas diri seperti tadi, kemudian gabut tadi ya, gabut tapi bermanfaat gitu kan. Itu kan nanti bakal melatih memunculkan pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya nih soda kue dicampur sama cuka, oh kok bisa jadi gelembung-gelembung gitu kan Kak. Iya, ketika balon ditiup kemudian dilepas ternyata kok bisa terbang begitu ya. Iya. Iya. Nah, ada juga nih Kak, kalau misalnya nih selama persiapan atau gimana itu Kakak pernah ngalamin rasa jenuh gitu nggak sih atau keinginan untuk menyerah atau udah sampai sini dulu aja gitu. Kalau dalam belajar untuk Olimpiade, bahkan sebenarnya untuk sekolah ataupun in general bahkan di kuliah gini, pasti akan ada titik di mana kalian bakalan capek. Itu pasti ada. Hmm. Dan itu kalian sangat boleh istirahat. Tapi yang penting istirahatnya kalian benar-benar istirahat. Alias tidak pakai HP. Beneran kalian istirahatnya itu menenangkan diri, baik itu bisa tidur, olahraga, main musik dengan instrumen fisik kayak biola atau keyboard gitu, atau jalan-jalan, jalan kaki, apalagi jalan kaki. Jadinya kalian akan datang saat-saat di mana kalian akan capek belajar itu ada. Nantinya istirahatnya seperti itu. Nah, kalau untuk semisal capeknya itu adalah tentang kalian nggak menang-menang gitu. Itu aku juga pernah mengalami dan cara untuk menghadapi kekalahan pasti setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau caraku itu aku ambil istirahat dulu terus aku coba pikirkan kembali ini kira-kira aku tuh nggak menangnya karena apa ya? Tapi dipikirnya juga mungkin ada bakalan emosi-emosi kayak sedih, marah, kecewa tentang kenapa ya dulu aku nggak menang. Itu pasti akan muncul dan itu adalah hal yang wajar. Justru emosi itulah yang harus kalian rangkul agar kalian bisa tahu di mana harus
berbenah. Dan bagaimana kalian akan dan gimana ya aku bilangnya? Kalian rangkul emosi sedih, marah, kecewa karena kalian nggak menang itu, dan itu jadikan sebuah pikiran bahwa aku tidak boleh begini lagi karena aku tahu kecewanya dan aku tidak mau merasakannya lagi. Dan itu sebenarnya juga salah satu cara dari teman-temanku yang sesama di ITB ini, yang bahkan ada yang medalis Olimpiade Fisika Internasional, itu itulah caranya dia uh, cope atau ber apa ya menangani ketika dia stres atau bahkan capek begitu. Nah, Kak, kan banyak sekali ya pengalamannya ini udah Kak, termasuk tadi ketika sakit banget ya rasanya ketika mepet banget mau masuk OSN misalnya kayak gitu ya Kak. Nah, Iya. barusan kan salah satunya itu dengan dengan merangkul kekecewaan itu dan jangan sampai kita ngerasain kecewa itu lagi. Ada lagi nggak sih Kak cara gitu? Mungkin waktu dulu masih SD gitu yang bisa diterapkan nih sama adik-adik atau misalnya sama orang tua gimana sih caranya buat membantu adik-adik itu ketika mungkin lagi jenuh, lagi down kayak gitu Kak. Mungkin untuk sekarang aku baru bisa bilang secara banyak dan gamblang untuk adik-adik dulu aja ya. Ya, Yang boleh Kak. pertama, kalau kalian berusaha maksimal, harus maksimal. Tapi juga ingat, jangan sampai kalian mengorbankan kehidupan lainnya kalian di luar lomba itu. Hmm. Dan oh ya, aku belum cerita ini sebenarnya. Eh, aku ada masa-masa di mana aku itu terlalu fokus sama lomba, dan itu hasilnya malah ternyata jelek karena aku Iya. juga mengabaikan kehidupan sosialku. Dan itu hal yang nggak terlalu bagus sih, karena kalian juga perlu imbang antara apa yang ingin kalian kejar dan apa yang kalian lakukan di kehidupan selain apa yang kalian kejar itu. Kalian boleh belajar untuk Olimpiade fokus gitu Senin sampai Jumat setiap pulang sekolah atau nanya setiap habis makan malam atau habis sholat isya gitu. Kalian belajar full seperti itu boleh. Tapi jangan lupa sempatkan bermain bersama teman. Itu adalah hal yang penting. Dan yang kedua adalah eh coba berteman dengan banyak orang di dalam Olim ini. Bertemannya boleh mulai dari sederhana aja. Cuma kayak nanya, kamu tadi bisa soal ini nggak? Terus tadi caranya gimana kamu ngerjakannya? Nah, nantinya bakal banyak temen yang kalian dapat. Nah, nantinya kalian bakal tahu yang mana yang kalian bisa. Wah, tak ajak main seru nih. Atau mungkin kalau nantinya ternyata satu sekolah pas kalian lulus SD, wah, tak ajak lomba satu tim bisa ini. Itu adalah salah satu takeaway dari Olim. Dan kalau yang ketiga ini gimana ya? Kekecewaan, rasa lelah dan sedih itu pasti akan ada selama kalian belajar itu. Entah dari pengalaman kalian sebelumnya mungkin sering kalah atau mengingat-ingat kadang ada yang salahnya itu fatal atau bahkan sebatas lalai tapi ternyata malah bikin kalian kalah. Aku juga mengalami. Kalian rangkul emosi kalian, sekali lagi, rangkul emosi kalian yang sedih, marah, dan kecewa itu, dan jadikan dia pengingat bahwa aku pernah begini, emosi ini, karena aku tidak melakukan ini di Olimpiade. Maka aku tidak ingin itu terulang lagi. Itu sebenarnya juga jadi motivasi kuat sih. eh Apalagi kadang tuh ada temanku yang juga menerapkan itu sampai dia akhirnya menangis terharu bahkan kalau pas menang. Dan aku bersimpati dan berempati padanya karena aku juga pernah seperti itu. Nantinya ketika kalian sudah akhirnya me, apa ya istilahnya menaklukkan apa yang kalian jadikan sebagai motivasi itu, kayak aku nggak mau ini terulang lagi, dan itu benar-benar kalian berhasil taklukan apa yang kalian perbaiki itu, senengnya luar biasa. Wah, keren Kak, keren. Ya, jadi memang wah, keren banget nih Kak. Saya dapat banyak insight ya dari Kak Kemal. Gimana sih caranya berdamai ya sama rasa kekecewaan itu. Malah dijadikan motivasi buat jangan sampai deh ngerasa sakit kayak gitu lagi. Mungkin ibaratnya nih adik-adik ya ketika misalnya nih kita sakit ya sakit gigi. Nah, kan sakit banget tuh. Jadi biar nggak sakit gigi lagi, kita usaha biar bisa
sehat gitu kan, dengan menjaga kesehatan sama nih, sama dengan caranya kita biar kita nggak kecewa, nggak sakit lagi ketika kita kalah misalnya atau nggak dapat nilai bagus. Nah, sebelum itu terjadi kita belajar dulu yang maksimal, usaha dulu yang maksimal gitu ya. Benar sekali. Nah, yuk teman-teman, silahkan kakak buka kesempatan nih bagi yang mau bertanya. Bisa ketik di kolom chat atau bisa raise hand kalau ini ingin ngobrol langsung sama Kak Kemal. Bisa adik-adik, bapak ibu juga boleh, silakan. Ada pertanyaan bagus dari Rafasha. Kak, Iya kalau nih Kak, di istirahat kolom nggak chat boleh Kak. main gadget kah? Nah, gini, eh hal yang aku sebenarnya masih juga mencoba seimbangkan adalah antara waktu aku menggunakan gadget dengan kapan aku sebenarnya belajar. Karena boleh dikata di zaman media sosial kayak Instagram, YouTube, bahkan TikTok, walaupun aku nggak pakai, itu cuma pakai bentar aja malah bisa jadi keterusan lama dan aku kadang mengalami hal itu juga. Jadinya kadang kalau sudah aku rasa, wah kayaknya aku sudah kelamaan nih pakai gadgetnya. Jadinya aku paksa, aku matikan gadgetku, terus aku taruh dan aku sengaja keluar. Sengaja keluar dari kamarku buat jalan kaki, refreshing gitulah. Biar juga pikiran tidak jenuh. Apalagi kalau boleh nih, misal di tempat kalian ada dekat rumah kalian ada yang tempat-tempat kayak hutan kota, taman kota. Kalau kalian capek belajar, coba kalian main ke situ. Dan sebisa mungkin nggak usah bawa gadget. Atau minta tolong orang tua kalian temani. Coba kalian nikmati matahari itu, terus perhatikan, eh ya cuma kalian perhatikan aja pohon-pohon, kicauan burung, dan coba kalian ndak mikir apa-apa, cuma mengikuti mendengarkan dan menyaksikan apa yang di sekitar kalian. Itu nantinya kalian pikirannya bakal plong sendiri dan itu begitu kalian nantinya bakal balik ke rumah, semangat belajar lagi bakalan ada. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Jadi seperti direset lagi ya Kak. Pikirannya sama badannya sama fokusnya gitu direset lagi gitu dengan kita rehat sejenak itu. Nah, Benar sekali. terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Muhammad Arkan Alfarizi. Kakak lombanya di mana? Lomba apa yang dimaksud Arkan? Nah, kalau lomba ini banyak. Sebentar. Bahkan sebenarnya lebih Nggak daripada hitungan dihitung jari Kak. sih. Ya. Utamanya untuk lomba-lomba yang aku kalah. Itu banyak lagi sebenarnya. Menang masih bisa dihitung, tapi kalahnya banyak. Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan Olimpiade kalian. Dalam Olimpiade, yang namanya menang atau kalah, ya cuma dua itu kemungkinannya. Nggak akan ada kayak kalau di catur atau bahkan sepak bola, seri, remis, nggak akan ada. Pasti akan ada. Kalau nggak menang, kalah. Dan itulah yang akan datang bersama Olimpiade. Jadinya kalian usahakan untuk yang terbaik dan persiapkan untuk yang terburuk. Nah, kalau untuk lombanya di mana? Kalau SD itu aku pernah selain Kuark di area Jakarta Jabodetabek, aku pernah di Surabaya itu OSN sama Olimpiade Matematika dan Sains oleh Yayasan Hidayatullah di Surabaya. Kemudian kalau pas SMP itu ada sempat di Banyuwangi dan juga tapi kalau yang SMP ini karena masih pandemi jadinya eh kebanyakan online sih. Tapi alhamdulillah dulu masih sempat lomba offline di Banyuwangi. Nah, kalau untuk SMA ini, nah ini yang senengnya ini kalian banyak-banyaklah lomba keluar kota. Apalagi kalau kalian sudah SMP dan SMA. Nanti jalan-jalannya asik loh. Eh baik itu nantinya ke Surabaya, bahkan sebenarnya aku pernah lomba ke Surabaya itu 3 kali dalam sebulan, minggu tiap minggu. Dan itu capek, ya. Apalagi itu di tengah jadwal ujian akhir semester waktu kelas 12. Tapi itu asik. Karena kalian jadi jalan-jalan, ketemu banyak orang baru, terus kenalan dan bahkan berteman dengan mereka, itu yang asik. Oh, sama Iya. juga kalau waktu SMA ini sebenarnya salah satu lomba yang aku sangat syukuri itu adalah ada namanya ini masih untuk SMA aja sih, tapi nanti semoga kalian akan ikut yang namanya Olimpiade Geografi dan Geosains oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.
Di situ aku dan 5 orang temanku ikut dalam satu tim untuk lomba penelitian dan itu alhamdulillah kami maju sebagai finalis dan kami harus pameran hasil penelitian kami di Bandung. Walaupun sayangnya nggak menang, tapi satu, jalan-jalan ke Bandung. Dan yang kedua, kami ketemu sama orang-orang dari SMA-SMA yang terkenal dan prestasinya banyak. Bahkan lulusannya banyak yang keluar negeri. Ada yang hampir satu angkatan keluar negeri. Yaitu banyak dari SMA Pradita Dirgantara. Mungkin ada yang pernah dengar atau kakaknya sekolah di sana. Nah, itu mungkin kalau dari kalian, aku nggak tahu kalian dari mana aja sebenarnya. Tapi pasti akan ada teman-teman atau sekolah-sekolah yang kalian dengar itu, wah hebat-hebat nih. Coba kalau kalian sering-sering olim, coba kalau nama mereka ada di daftar peserta, ngobrol lah sama mereka. Nanti biasanya asik kok orang olim itu, asik, serius. Wah, iya, jadi banyak ya Kak. Nah, kan tadi Kak Kemal ceritain ya bahwa nanti paling berkesan dan banyak ini pengalamannya tuh SMP sama SMA. Boleh di-share dikit nggak Kak? Gimana nih caranya nih adik-adik kan sekarang masih SD, biar nanti pas SMP sama SMA punya kesempatan yang besar buat ikut Olimpiade juga, apalagi kayak OSN gitu-gitu ya Kak. Kan itu seleksi dulu kan. Hmm. Satu hal yang pasti adalah kalian tetaplah senang dengan sains. Itu satu hal yang utama yang aku bisa katakan. Karena kalau mungkin ada hal-hal lainnya yang bisa aja tergantung kalian lagi di mana, Hmm. lokasinya untuk sekolah sekarang ataupun berikutnya, atau bahkan faktor-faktor lainnya aku mungkin nggak tahu. Tapi keep that light atau pastikan bara semangat tentang sains itu menyala. Karena itu, karena dengan itu nantinya kalian akan melihat dunia dari banyak sudut pandang dan itu akan membuat kalian lebih, bagaimana ya aku bilang, lebih mensyukuri apa yang ada di sekitar kalian. Seperti itu. Nah, kalau untuk bagaimana cara kita tetap seneng sama sains, coba kalian mungkin ada yang pernah sering nonton video dalam bahasa Inggris. Adakah di sini yang sering YouTube-annya nonton YouTube pakai bahasa Inggris? Wah, Kak Aidan, Aidan. bagus. Mungkin ada lagi yang lain. Atau bahkan, Malik, ini Kak siapa angkatan tahu, Malik, Hafiz. woi, hebat-hebat. Nah, biasanya kalau YouTube bahasa Inggris itu, sebenarnya bahasa Indonesia juga ada sih. Coba kalian tonton channel-channel yang, eh gimana ya jelas aja. Coba kalian tonton channel-channel YouTube seperti yang namanya Kurzgesagt. Ini bahasa Jerman sih, Kurzgesagt. Dan juga sebenarnya banyak lagi sih channel di luar sana. Nantinya coba minta tolong ke orang tua kalian, Ma, Pa, carikan aku dong tontonan tentang sains gitu. Nah, itu tentang yang biasanya isinya itu infografis atau bukan infografis sih, animasi. Karena itu yang karena itu sebenarnya banyak channel-channel ini yang menjelaskan sains dengan cara yang cantik sekali sebenarnya. Analogi-analoginya atau eh, ungkapan-ungkapan yang digunakannya untuk menjelaskan sains secara sederhana itu bagus. Dan itu dia ngambil dari banyak banget sumber. Nantinya kalian kalau sudah tumbuh jadi lebih besar, lebih dewasa, nantinya kalian akan lebih menghargai source-source ini. Iya, jadi bisa dimulai dengan apa? Menambah wawasan dengan sains itu ya, Kak. Ya. Makin nanti bisa nonton video atau baca buku ya. Jadi semangatnya dan cinta sainsnya itu tetap menyala. Oke, Wah, selanjutnya ada di sini pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Aidan Mirza Mukti. Kak, kalau perasaan kita gak dirangkul, gimana? Iya, Aidan, pertanyaannya. nah, aku bisa ceritakan salah satu temanku yang sekarang kuliahnya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oh, Eh, ITS sebenarnya ya. sebenarnya itu 1 tahun di atasku. Dia itu sayangnya sering kali denial atau sering menyangkal bahwa dia itu eh, sedih karena kalah lomba. Dia menyangkal hampir semua emosi yang terjadi ketika dia kalah lomba dan akhirnya dia malah jadi boleh dikata sering apa ya? Sedih berkepanjangan, bahkan kadang Hmm. depresi juga. Sayang sekali seperti itu. Syukurlah bahwa sekarang ada yang menolongnya. Dia ke psikiater, alhamdulillah. Eh, dan itu sebenarnya berdampak juga pada
bagaimana kalian menjalankan kehidupan sehari-hari. Aku juga pernah eh mende gimana ya? Aku juga pernah denial sama perasaanku karena kalah lomba untuk waktu yang cukup lama dan itu malah membuat performaku kalau pas lomba tambah turun lagi. Aku malah jadi makin sulit paham atau bahkan makin sulit mikir ini ngerjakan soal mulai caranya dari mana. Itu kalau kalau aku dihantui pikiran-pikiran tentang enggak kok aku nggak kalah padahal sebenarnya pengen nangis kalah. Iya, pernah seperti itu. Apalagi waktu SMP, pernah. Ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ngerasa sedih, kecewa itu normal, nggak apa-apa. Yang beda itu gimana cara kita menyikapinya ya nanti, bahwa kita bisa menerima, oke saya sekarang sedih karena kalah gitu, dan kita bisa evaluasi dan bangkit lagi ya teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan dari Zen Tristan Gawen. Kak, Kak Kemal pernah merasa ingin berhenti lomba? Pernah, pernah. Bahkan sebenarnya pernah ini sih pernah pengen berhenti lombanya itu sebenarnya baru-baru aja sekali waktu tahun 2024 kemarin. Jadinya waktu setelah pengumuman Olimpiade Sains Provinsi ini, OSN tingkat provinsi bidang fisika tahun 2024 kemarin yang aku tadi cerita yang cuma diambil 7 dari Jawa Timur untuk lolos ke nasional dan bidang fisika. Aku sedih berkepanjangan dan itu bertahan sampai 2 minggu sebenarnya. Dan itu aku sempat menyerah sampai kayaknya Olim bukan jalanku sih. Aku pernah seperti itu. Kemudian, kemudian ada satu masa setelah itu nggak lama, itu kelasku kebetulan lagi ada mau bikin acara liburan keluar kota ke Malang, barang 1 2 hari gitulah. Dan secara tidak terduga, waktu perjalanan pulangnya itu, suasananya kebetulan lagi mellow gitu ya. Di jalan tol membelakangi matahari dan itu lagi matahari terbenam. Aku ngelihat pemandangan yang berlalu lalang dari jendela. Terus aku jadi ingat aku dulu saking senangnya perjalanan waktu mau lomba keluar kota sampai aku nggak tidur malamnya pas perjalanan itu. Terus aku kepikiran aku pengen lomba lagi. Aku kangen sekali. Kangen sekali semuanya. Mau itu menang kalahnya, temen yang aku buat, bahkan juga dagdikduknya waktu ngerjakan, kepepet waktu, dan juga nunggu pengumuman. Aku kangen sekali. Kemudian aku mulai coba berdamai dengan aku nggak lolos OSN ini dan sudah hilang kesempatanku untuk itu. Kemudian aku coba lagi deh. Ya udah deh, coba lagi aja. Mumpung terakhir kali nih kelas 12. Dan gak nyangka sekali, alhamdulillah rezekinya alhamdulillah dari 3 lomba yang sempat aku bilang di bulan November 2024 kemarin bolak-balik keluar kota itu ke Surabaya dari 3 lomba alhamdulillah 2 lomba menang dan itu sebenarnya nggak terduga sekali sama sekali nggak terduga saking capeknya juga. Salah satunya adalah lomba debate yang Kak Seli tadi sempat ceritakan waktu di awal Zoom. Dan satunya lagi itu lomba lomba satu tim dengan ada teman saya, temanku sekarang di FMIPA angkatan 25 angkatan denganku. Alhamdulillah kami juara satu Olimpiade Teknik Sipil oleh Teknik Sipil ITS. Dan Wow, tepuk itu tangan. dan itu sebenarnya andai saja nggak segitu kepikirannya buat mulai lagi, nggak sampai sini sih sebenarnya. Dan itu salah satu hal yang aku syukuri. Dan juga salah satu yang penting adalah kalian eh aku percaya bahwa di sini orang tua kalian itu mendukung kalian untuk lomba. Aku percaya itu. Coba kalian cerita ke orang tua kalian, bahkan sambil nangis pun boleh. Tentang apa aku sedih nggak menang lomba. Boleh kalian cerita itu. Justru aku bersyukur bahwa aku punya orang tua yang sangat suportif kalau aku lomba. Baik itu dukungan secara emosional ataupun hal-hal lainnya. Aku sangat bersyukur ada orang tua yang mendukungku di saat-saat seperti itu. Wah, terima kasih Kak. Yuk tepuk tangan dulu dong sama Kak Kemal. Nah, di sini ada Hafiz, ada raise hand ya. Hafiz, halo. Hafiz. Oh iya, kayaknya masih ini ya Kak. Saya bacakan pertanyaan lagi.
Dari kolom chat. Wah, semangat nih. Keren nih sahabat kuak nih. Semangat-semangat ya. Banyak pertanyaannya buat Kak Kemal. Kak, Kak Kemal kasih tips bagaimana cara masuk ke 10 besar. Satu, belajarnya yang niat. Kalau untuk nah kalau untuk SD, aku mungkin sudah lupa cara-caranya karena wah, sudah berapa belas tahun bahkan. Dan tapi kalau dari pengalamanku yang terbaru di SMP dan SMA itu biasanya mohon maaf sekali nih. Biasanya sekolah itu kurang mendukung untuk lomba-lomba seperti OSN malah. Apalagi kalau kalian dari kota-kota, mohon maaf ya, kayak kotaku, Jember, yang notabene jarang yang lolos OSN ke nasional, itu biasanya sekolahnya mendukungnya kurang. Satu hal yang pasti adalah kalian bisa cari tutor atau guru sebanyak-banyaknya di luar sana. Bertebaran banyak sekali. Yang pernah medalis OSN atau kuark, ya banyaklah atau bahkan yang sekarang jadi dosen, kalian boleh minta tutor ke orang-orang seperti itu. Sangat boleh. Justru itulah cara terbaik kalian untuk memastikan kalian punya peluang tinggi untuk masuk ke 10 besar. Seperti itu. Iya, jadi kita perlu semangat belajar ya dan juga kalau bisa mencari tutor-tutor yang bisa support kita juga kayak gitu ya. Mau siapapun itu maksudnya eh, bisa orang tua, bisa juga kenalan senior dan sebagainya. Nah, Kak, kalau belajar ada guru pembimbingnya enggak? Ini ada pertanyaan dari Nuris. Hmm, Waktu hmm. SD dulu deh Kak, kan ini anak OSK ya, masih SD sekarang. Eh, Jadinya kalau waktu SD itu aku sangat bersyukur guru-guruku di SD Muhammadiyah 1 Jember, tempatku dulu sekolah itu, mereka suportif sekali kalau ada anak-anak yang ikut Olimpiade. Jadinya pembinaannya itu eh tancap gas. Jadinya kadang tuh pas lagi jam pelajaran kadang eh dipanggil suruh pembinaan di perpustakaan atau bahkan di selasar ruang kelas. Itu sering. Dan kalau bukan karena mereka, aku tidak akan pernah kenal Quark sebenarnya. Tidak akan pernah di sini juga. Iya. Oh, ternyata nulisnya SMP, Kak. Mungkin ini Oh, ya. SMP. Nah, Iya. kalau untuk waktu SMP, SMP itu mulai mulai masa-masa seperti SMA di mana guru-guru itu banyak yang sudah terlalu sibuk sama kewajibannya untuk ngajar. Jadinya, mohon maaf nih, pilihan terbaik adalah untuk cari tutor dari luar. Itu adalah pilihan terbaik. Tapi syukur-syukur alhamdulillah kalau ada guru yang beneran bisa mendampingi dan itu biasanya eh apa ya? Rasanya nanya kalau setelah kalian menang terus lulus dari jenjang ini SMP atau SMA bahkan nantinya bakalan tawadhu atau ya berhutang terima kasih besar sekali ke guru itu. Dan ya itu membuatku menghargai guru juga. Membuatku sangat menghargai guru. Iya. Terima kasih, Kak. Nah, ada pertanyaan lagi dari Rania. Kak, gimana cara ngatur waktu buat belajar Olimpiade, belajar ujian, dan istirahat? Nah yang ini agak susah pertanyaannya sebenarnya. Agak susah. Karena karena aku tuh dulu sering sekali tidak menang karena pengaturan waktuku yang jelek. Dan aku baru nemu pengaturan waktu yang bagus itu justru telat sekali waktu akhir-akhir kelas 12 SMA ini. Jadinya kadang inget-inget lagi kayak dulu tuh kita kalah karena apa, kita kecewanya gimana, sedihnya gimana, marahnya gimana. Terus seperti aku bilang tadi, kita jadikan itu sebagai jangan sampai diulangi lagi. Nah, nantinya kalau itu sudah kalian ada semangat itu, nantinya dalam ritme belajar kalian sendiri, nanti kalian bakal bisa. Misal full 1 hari itu cuma buka sosmed 30 menit doang, selebihnya full belajar, makan, mandi, sholat, tidur. Itu bisa. Teman-temanku banyak yang seperti itu dan mereka hebat, mereka sukses. Bahkan sampai kuliah ke luar negeri. Belajar 10 jam. Wah, ada yang komen Wah, gitu. Belajar nah 10 kalau itu sebenarnya kalau secara langsung tanpa istirahat, jangan, jangan. Nanti malah nggak masuk materinya, yakin deh.
cukup aku saja yang mengalami, kalian jangan. Jadinya belajar yang paling baik itu adalah 1 jam. Kalau untuk mulai nih, untuk awal-awal nih, belajar 1 jam, istirahat 10 menit, terus ulangi sampai waktu total belajar sama istirahatnya ini, kalau mungkin kayak kata Rafasha, waktu totalnya 10 jam. Atau itu sebenarnya cara yang paling baik. Jangan sampai yang 1 jam terus istirahat 10 menit. Itu justru 1 jamnya yang kalian fokuskan buat dipenuhi 10 jam perharinya. Karena itu nanti bakal capek sendiri. Bakal capek sendiri. Maksudnya Dan gimana Kak tadi Kak? jadinya Dalam kalau satu hari, iya. jadinya yang tadi itu misal contoh untuk belajar 1 jam terus istirahat 10 menit itu nantinya diulangi terus sampai dari mulai belajar sampai selesai belajar atau pas waktu istirahatnya itu 10 jam. Lebih baik tepat seperti itu daripada kita berfokusnya pada akumulasi jam belajar saja di hari ini. Oh iya. Nanti kita capek sendiri soalnya dan Sip. itu nggak maksimal nanti hasilnya. Nah, Iya. kalau tadi ada yang berhubung tentang pertanyaan tadi, kalau yang nonton YouTube-nya mungkin bahasa Inggris, bagus sih ada yang nontonnya Electro Boom. Nah, sebenarnya salah satu motivasiku masuk di ITB ini untuk masuk ke STI itu juga karena dia. Paling enggak dan sebenarnya karena dia itu jadi tahu, wah, ternyata segini bahayanya ya listrik listrik di Oh, colokan dinding itu. Atau kayaknya bikin bikin peralatan listrik kecil-kecilan gini ya seru juga, tapi dengan cara yang hati-hati tentunya. Itu sebenarnya salah satu video edukasi tentang listrik dan dunia elektronika yang terbaik sih bagiku. Dan baguslah ada dari kalian yang nonton itu. Nah, coba mungkin kalian cari channel-channel YouTube yang menjelaskan sains secara konyol seperti itu banyak sekali. Dan itu bagus, lucu. Selain kalian belajar dikit-dikit juga kalian terhibur. iya. Jadi selain kita terhibur ya, nonton hiburan kan YouTube tujuannya itu. Kita juga bisa dapat ilmu juga gitu. Oke, tanpa terasa ya, sudah 1 jam. Ini kakak akan kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan terakhir ya kak. Boleh ya kak? Bisa nggak? Eh, yang pertama, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dari tadi kan Kak Kemal udah bahas nih waktu down-nya. Nah, kalau perasaan saat menang itu gimana? Ini pertanyaan dari Zain lagi. Kak Kemal pernah merasa sangat bangga saat Kak Kemal menang lomba? Pernah pernah banget. Dan itu rasanya itu senang sekali. Malah lomba bisa menang itu karena dulu nggak menangnya berkali-kali. Itu pernah. Sangat pernah. Iya. Itu perasaannya waktu itu gimana, Kak? eh Gimana ya? Menjelaskannya sulit karena itu satu, waktunya sudah lama sekali. Dan yang kedua, sudah gimana ya? Nanti justru yang akan lebih paham adalah kalian sendiri ketika sudah merasakannya. Aku tidak bisa menjelaskannya secara gamblang melalui pengalamanku, aku nggak bisa jelaskan secara gamblang, tapi yang pasti rasanya senang sekali bisa menaklukkan sebuah tantangan berat yang kalian dari dulu sulit untuk taklukan. Itu rasa senangnya gak kira-kira. Wah, berarti nih teman-teman nih, ayo kita usaha biar bisa merasakan kemenangan itu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan dari Izas Asyami Niti Negoro, Kak, maksimal belajar berapa jam? Normalnya, Kak, iya. Nah, untuk yang pertama, untuk sekarang atau pas dulu waktu lomba? Nah, kalau untuk sekarang pastinya beda sih karena kuliah. Tapi kalau untuk waktu lomba dulu, aku belajar kapanpun aku rasa, waktuku lowong banyak belajar nih. Dan itu kadang bisa bervariasi. Kadang cuma 3 jam, ya kadang bahkan 8 jam atau 10 jam. Kadang. Tapi jangan sampai kalian jadikan itu patokan utama kalian ya. Justru yang utama adalah kalian belajarnya berapa aja dalam satu waktu, bukan waktu totalnya berapa. Karena bisa aja kalian dalam waktu yang singkat tapi kalian bisa fokus dan apa ya gimana ya? Istilahnya menikmati belajarnya itu bisa aja kalian belajar 3 bab, 4 bab. Sementara kalau pas dimaksimalkan 10 jam malah kalian bisa aja cuma paham 1 bab atau bahkan cuma paham setengah dari bab itu. Seperti itu. Jadinya belajarlah sesuai ritme kalian,
tapi juga maksimalkan waktu belajar itu. Waktunya belajar, ya belajar. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Kak izin ya, satu pertanyaan lagi dari Boleh, Hafiz. boleh. Kakak waktu awal Olimpiade agak takut enggak? Ya, pernah takut. Takut kalah pernah ada. Dan juga sebenarnya pernah takut malu sih, karena eh, nanti akan ada masa-masa di mana kalian kalau menang Olimpiade, nantinya bakalan ada harapan dari orang-orang untuk kalian selalu menang. Itu pasti akan ada. Dan Iya. pasti juga akan ada tekanan bagi kalian untuk, wah, aku harus menang lomba ini. Takutnya nanti kok kalah ditanyain gitu sama orang-orang. Itu pasti ada. Dan sebenarnya cara terbaik untuk menghadapi ketakutan itu adalah kita fokusnya bukan ke bagaimana jika aku kalah, tapi gimana kalau menang dan gimana kalau kita usahakan untuk menang. Itulah di situ poinnya. Wah, dibalik ya Kak perspektifnya. Jadi gimana kalau kita menang gitu? Kalau diusahakan untuk menang. Jadi jangan takut kalah tapi dipersiapkan buat menang begitu ya Kak. Ya, dan juga sebenarnya persiapan dan berharap untuk menang, tapi juga hati harus disiapkan untuk kalah. Iya. Wah, gimana teman-teman? Mantep sekali kan? Sharing-sharing sama Kak Kemal. Wah, nggak kerasa ya, sudah 1 jam ini kita ngobrol dari tadi. Seru banget sih. Teman-teman juga tadi banyak ya yang bertanya juga. Nah, mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Kemal, pesan-pesan nih buat teman-teman di sini, adik-adik, sahabat Kuak yang sedang berjuang ini Kak, gimana? Kalian masuk Olimpiade Quark menandakan kalian sudah punya ketertarikan pada sains. Kalian Kalau kalian bisa membuat itu bisa tetap tertarik pada sains dan Masuk. buatlah kalian tetap tertarik pada sains dengan cara entah apapun itu, baik itu dari buku-buku, video, atau mungkin kalian berbagi pengalaman kalian dengan teman-teman kalian, berbagi pemahaman tentang sains. Disitulah justru kalian nantinya akan berjaya di masa depannya. Karena itu modal bagus buat nantinya kalian SMP, kalian SMA, atau bahkan kuliah. Jadinya dan juga usahakan secara maksimal. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Kemal. Nah, tanpa terasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol santai pada sore kali ini. Nah, sebelum kakak tutup, kita berpisah. Silahkan dinyalakan kameranya dulu ya. Kakak mohon izin untuk kita foto bersama buat kenang-kenangan. Baik. Yuk, bisa dinyalakan. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, bentar halaman selanjutnya dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Nah, di sini kakak menyampaikan terima kasih banyak buat Kak Kemal yang sudah berkenan untuk sharing-sharing bersama sahabat kuak di sini, adik-adik, dan juga Bapak Ibu, dan juga ayah bunda yang mungkin eh, mendampingi anak-anak. Terima kasih banyak Kak atas wawasan, ilmu, dan inspirasinya. Dan terima kasih ya kepada para peserta webinar Ngobrol sore kali ini, sahabat kuak, ayah bunda, dan Bapak Ibu guru. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan juga saya mohon maaf jika mana selama acara ada yang kurang berkenan. Oke, demikian untuk Ngobras Olimpiade Sains Club 2026. Sampai jumpa lagi di Ngobras selanjutnya. Dadah, sampai Terima jumpa. kasih banyak adik-adik, Bapak Ibu, dan juga Kuark. Terima kasih, Kak. Dadah.